Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, kita sebelumnya kembali ke aktivitas kita seperti biasa, di mana kita melakukan suatu proses pembelajaran. Nah, baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta untuk satu memimpin doa kepada Mila. Dipersilakan untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Silakan Mila. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, coba lihat sekitar diri kalian apakah ada sampah. Jika ada, silakan duduk. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut masuk pembelajaran. Bapak pada absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadirannya. Salsabila, Hadir Pak. Mila, Hadir Pak. Seri, Hadir Pak. Sina, Hadir Pak. Setri, Hadir Pak. Rima. Hadir Pak. Ya, hadir semua ya untuk hari ini ya. Iya Pak. Nah, langsung saja kita materi yang minggu lalu itu materi apa? Ada yang masih ingat? Hidup bersih Pak. Ya, hidup bersih. Nah, tentunya masih ingat ya apa itu tentang hidup bersih? Seperti materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Ya Pak. Dan selanjutnya di proses pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan membahas materi yaitu indahnya berbagi dan mengonsumsi yang halal. Nah, yang selanjutnya di proses pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan membahas mengenai materi indahnya berbagi dan mengonsumsi yang halal. Nah, adapun nanti yang kita akan bahas pada materi ini yaitu mengapa kita harus mengonsumsi yang halal, mengapa kita itu harus saling berbagi, dan juga apa manfaat dan ciri makanan halal, dan terus apa hukumnya berbagi dalam Islam. Nah, yang pertama itu di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama itu memahami arti berbagi, yang kedua adalah mengetahui makanan yang halal, yang ketiga adalah menjelaskan dalil, dan yang terakhir itu adalah menerapkan dalam kehidupan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang berbagi. Nah, seperti yang di sini Bapak mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang berbagi? Apa itu berbagi? Nah, silakan Sina. Berbagi itu kita memberikan sedikit yang kita punya kepada orang lain, Pak. Ya, ada yang lain? Berbagi ilmu juga, Pak. Ya, berbagi ilmu bisa. Terus masih ada? Berbagi makanan, Pak. Iya, Pak. Berbagi harta sedikit, Pak. Ya, bahwasanya berbagi itu adalah memberi kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah, dan juga manfaatnya itu kita bisa mendapat pahala, mendapat hidup yang lebih berkah dan menumbuhkan rasa kepedulian. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, yang dimana artinya itu perumpamaan
dilipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, dan di situ sudah tercatat mengapa kita harus berbagi. Nah, dan juga yang kedua itu berbagi di dalam Islam. Nah, hukum di dalam Islam itu kita mengenal berbagai macam bentuk berbagi yang mengajarkan kita itu untuk saling peduli dan membantu sesama. Berbagi itu tidak harus kita menunggu kaya, karena hal sekecil apapun jika dilakukan dengan ikhlas itu akan bernilai ibadah di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga di dalam bentuk-bentuk berbagi ini ada 4. Yang pertama itu ada sedekah. Nah, sedekah ini memberi secara sukarela. Yang kedua, infak, itu mengeluarkan harta di jalan Allah. Yang ketiga itu zakat, kewajiban yang bagi yang mampu. Dan yang terakhir itu ada tolong menolong, itu membantu sesama umat manusia. Nah, terus yang selanjutnya itu ada bagaimana cara kita mengonsumsi makanan yang halal. Nah, di sini sudah disebutkan bahwasanya mengonsumsi yang halal itu adalah makan dan minum sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Seperti ayat di dalam Al-Baqarah 168 ini, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang ada di bumi yang halal bagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, itu untuk mengenai hukum mengonsumsi yang halal. Nah, terus di sini ada ciri-ciri makanan yang halal. Ya, yang pertama itu tidak mengandung babi, yang kedua tidak mengandung alkohol, yang ketiga itu disembelih sesuai syariat, yang keempat itu bersih dan baik atau baik, dan juga manfaatnya itu ibadah lebih diterima, tubuh sehat dan hidup lebih berkah. Jadi apa tadi anak-anak ciri makanan halal itu? Tidak mengandung babi, umat Islam. Nah, di situ Bapak sudah memiliki media. Silakan anak-anak amati gambar yang ada di kertas ini, 3 ini. Silakan untuk diamati terlebih dahulu. Nah, di situ Bapak sudah menempelkan suatu media yang dimana terdapat sebuah gambar. Di situ ada 3 gambar. Nanti Bapak minta kepada anak-anak untuk mengamati gambar tersebut dan jelaskan dari gambar-gambar tersebut. Bisa anak-anak? Bisa. Untuk Sina, silakan untuk amati gambar tersebut. Apa saja itu? Jadi ini gambar yang pertama itu adalah keluarga atau seseorang yang sedang mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Terus yang kedua ini mereka saling berbagi makanan, dan yang ketiga ini mereka sedang sedekah. Itu yang itu termasuk dalam apa itu? Ya, yang Sina sebutkan. Ini 3 yang sudah Sina jelaskan tadi. ini termasuk dalam berbagi dan mengonsumsi makanan yang halal. Ya, silakan Sina duduk. Ya, Terima kasih Pak. Sina. Ingin? Sama-sama. Ya, silakan kepada Sasa. Nah, jadi ini Pak ada teman-teman yang
berbagi. Nah, ini merupakan makanan yang halal, Pak, karena ini merupakan daging unta. Dan nah, Pak, jadi yang gambar ini yang dimana teman-teman anak-anak sedang berbagi makanan, Pak. Di sini mereka makan secara bersama, secara berbagi-bagi, Pak. Nah, jadi itu termasuk dalam indahnya kita itu Berbagi. saling berbagi. Ya, Pak. Terima kasih kepada peserta. Baik, terima kasih, Pak. Silakan untuk menjelaskan media yang Bapak sudah siapkan. Silakan kepada Mila. Nah, silakan kepada Mila jelaskan secara pengalaman pribadi Mila saja. Silakan. Ini, Pak, posisi lagi lebaran, Bapak. Ya. Dia membagikan THR, tapi usahakan THR-nya itu dari uang yang halal, Pak. Nah, itu termasuk apa itu tadi? Nah, itu termasuk dalam mengonsumsi yang halal. ya. Terima kasih kepada Mila. Silakan Ya, duduk. Pak. Nah, baiklah anak-anak, kita tadi Bapak sudah menyuruh kalian untuk mengamati gambar yang ada di depan tadi. Nah, dan selanjutnya itu Bapak ingin tanya kembali, gimana sih berbagi dalam Islam itu? Hukumnya gimana sih menurut anak? Ya saja. Silakan Bapak. Jadi, Pak, kan kita ada dalam Islam, kita mengenal berbagai bentuk berbagi yang diajarkan kita untuk saling peduli dan membantu sesama. Dan berbagi dalam Islam itu, Pak, hukumnya ya baik, apalagi kalau kita berbagi dengan makanan yang halal, kemudian sesuai dengan syariat, itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Sasa. Tepuk tangan. Ya, bahwasanya berbagi di dalam Islam itu kita itu tidak harus mengenal bagaimana macam-macam berbagai macam-macam bentuk berbagi itu yang mengajarkan kita itu saling peduli dan membantu sesama. Dan juga berbagi itu kita tidak harus menunggu kita mempunyai segalanya atau kita memiliki suatu kekayaan, karena berawal dari kita melakukan suatu hal yang kecil maupun itu jika itu dilakukan dengan niat yang tulus, ikhlas, itu akan bernilai suatu ibadah dan juga itu suatu yang sangat disukai oleh Allah. Nah, di sini Bapak mau memberikan kalian suatu dikit pertanyaan lagi. Apa, Pak? Untuk Salsabila, coba jelaskan bagaimana sih pengalaman Salsa ketika berbagi sesama temannya. Apa yang Salsa rasakan ketika berbagi sesama teman? Itu apa yang Salsa Jadi, rasakan? Pak, baik, jadi ketika Salsa berbagi dengan teman, apalagi, Pak, Salsa merasa senang karena bisa berbagi dengan teman. Apalagi kalau teman itu senang dengan apa yang kita bagikan, misalnya Salsa memberikan roti. Lalu dia bilang ini, wah, enak sekali rotinya. Siapa yang bikin? Kamu bikin sendiri, enak banget, enak sekali ini rotinya. Gitu, Pak. Jadi Salsa tuh merasa senang dan ingin selalu berbagi. Gitu, Pak. Ya, jadi Salsa ketika berbagi itu merasa senang dan juga ya namanya ini sudah terlebih dahulu. Silakan berdiri. Kita lakukan yang sedikit sebentar sebelum kita lanjut. Sebaliknya.
materi pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada anak-anak? Tidak, Pak. Serius? Iya, Pak. Apakah sudah paham? Sudah. Ya, kalau sudah paham, kita tutup proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini siapa yang dapat bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan kepada Mila. Pak, kita harus mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Dan kita juga harus berbagi seperti sedekah, infak, zakat, terus menolong antara sesama. Ya, jadi kesimpulannya itu di dalam indahnya berbagi dan mengonsumsi yang halal itu kita harus harus memenuhi syariat Islam, bahwasanya ketika kita mengonsumsi makanan yang halal itu kita akan mendapatkan ibadah yang sesuai, yang berpahala. Seperti yang dikatakan saat tadi juga, jika kita berbagi baik itu kepada sesama teman, baik itu kepada orang yang lebih tua ataupun fakir-fakir miskin, ketika kita berbagi itu biasanya itu kita merasakan di dalam diri kita itu merasakan suatu kesenangan. Kita melihat kita berbagi pada orang lain itu kita merasa bahagia, seperti yang pengalaman seperti yang dikatakan oleh Salsabila tadi. Salsabila mengatakan bahwa ketika kita sudah berbagi, bahwasanya hati kita itu merasa bahagia dan kita melihat orang itu senang saat kita lagi berbagi. Nah, baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita atau proses pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta untuk kalian membacakan doa penutup sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Dan Bapak minta untuk alat-alat tulisnya silakan disimpan terlebih dahulu pada anak-anak. Sudah? Nah, silakan untuk ketua kelasnya pada Mila untuk memimpin doa untuk sebelum kita balik. Baik, Pak. Teman-teman, ayo kita siap-siap untuk pulang. Ya, Pak. Sebelum pulang kita lebih baik berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, berdoa sudah kita lakukan kepada Mila tadi. Bapak terima kasih. Dan selanjutnya Bapak panggiri dan Bapak tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dulu ya.